kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah kabar saya baik. Terima kasih telah bertanya. Sekarang bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya hari ini juga sedang keadaan baik. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan. Amin ya Allah. Amin. Ya Bu, bagaimana persiapan praktek coaching untuk hari ini? Alhamdulillah Pak, untuk coaching hari ini sudah siap. Oh, sudah siap ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Maksudnya pelaksanaan praktik coaching hari ini ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu, yaitu pertama mengenai rubrik penilaian. Barangkali ada yang tidak sesuai, jadi mari kita diskusikan terlebih dahulu ya. Yang pertama, apakah kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur kita? Kemudian nanti saya juga ingin melihat apakah Ibu sebagai coach sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Kemudian bagaimana coach merespon dan menjawab pertanyaan dari coach, serta coach memberikan pertanyaan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach ya Bu. Ya. Nah, bagaimana Bu, sepakat dengan rubrik penilaiannya? Sudah sepakat Pak. Sudah sepakat? Jelas. Ya, baik. Oke Bu, alhamdulillah. Kemudian saya ingin bertanya, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Oke, yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi coaching kali ini bisa menyajikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik Bu, jadi ingin mengembangkan bagaimana kemampuan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach ya. Bagus sekali Bu. Kemudian adakah bagian yang spesifik yang harus saya amati lebih saat praktek coaching nanti? Ya, ada Bu, ada Pak, yaitu dari ketiga tadi yaitu person, kemudian ada ya Pak, yang ketiga yaitu persen, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin saya ingin lebih mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik Pak. Nah, sekarang bagaimana penilaian Ibu untuk menilai pertanyaan yang berbobot itu seperti apa yang diharapkan? Nah, yang saya harapkan itu, saya mengajukan pertanyaan, kunci itu bisa menjawab dan merespon pertanyaan yang saya ajukan tersebut. Bagus sekali Bu. Mari kita lanjutkan ke sesi praktik coaching ya. Ya, siap. Waalaikumsalam Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Saya bingung Bu. Bingung, kenapa Pak? Saya melihat Bapak tadi terus melamun terus, ada apa? Iya Bu, saya sedang bingung. Soalnya sebentar lagi ujian PPG. Bantu saya dong Bu. Oh gitu ya Pak, bingung menghadapi ujian PPG ya? Betul Bu. Oke, baiklah. Apa yang membuat Bapak bingung dalam menghadapi ujian PPG? Saya kan guru kelas ya Bu. Jadi ini ada tugas ujian PPG nanti, pelaksanaannya kan harus direkam Bu ya. Dan saya biasanya mengajar itu lebih banyak prakteknya daripada materinya. Tetapi anak-anak SD itu pasti ketika di lapangan selalu berlarian ke sana kemari. Saya bingung Bu, bagaimana harus menghadapi kasus ini. Oh, jadi Bapak itu bingung karena anak-anak ketika praktek di lapangan berlarian ke sana kemari, seperti itu? Iya Bu, saya khawatir ketika ujian praktek nanti anak-anak tidak bisa kondusif. Apakah Bapak selalu melaksanakan kegiatan olahraga prakteknya di lapangan terus? Tidak. Menarik ya Pak. Menarik ya Pak, ternyata mata pelajaran olahraga praktiknya bisa dilaksanakan juga di kelas, tidak harus di lapangan. Iya Bu, bisa untuk materi yang sederhana saja seperti senam lantai. Oke, lalu bagaimana perbandingan perilaku anak-anak ketika mereka praktek di kelas dan juga di lapangan? Ini ya Bu, kalau praktek di dalam kelas mereka lebih sedikit tenang daripada di lapangan. Mungkin karena di kelas lebih sempit, jadi pergerakan anak-anak terbatas. Sedangkan kalau praktek di lapangan, wah mereka sudah suka berlarian ke sana kemari. Oke, jadi anak-anak lebih kondusif ya Pak kalau praktek di kelas seperti itu ya. Dan materinya sederhana itu daripada praktek di lapangan. Iya juga Bu, saya baru menyadari setelah membandingkannya.
Betul ya Pak, ternyata masih ada pilihan untuk membuat anak-anak lebih kondusif. Betul Bu, wah saya jadi bisa memutuskan untuk ujian praktek PPG nanti saya mau praktek di kelas saja agar anak-anak tetap dalam jangkauan saya dan tentunya bisa terlihat oleh kamera ketika direkam di dalam kelas. Alhamdulillah akhirnya bisa terpecahkan ya Pak. Saya ikut senang Pak. Ya Bu, alhamdulillah. Ya baiklah Pak, sudah menemukan sebuah solusinya ya untuk ujian PPG nanti agar siswa tetap kondusif, bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran praktik olahraga di kelas, anak-anak bisa tetap berada dalam jangkauan Bapak tentunya, masih bisa terekam kamera juga. Ya Bu. Nah, untuk selanjutnya dalam waktu dekat ini, apa yang Bapak siapkan untuk kegiatan ujian PPG nanti? Yang saya sudah memilih untuk praktek di dalam kelas agar semua anak-anak masih ada dalam jangkauan saya. Materinya saya akan memilih senam lantai. Ini materi yang mudah dan sederhana yang bisa dipraktekkan di dalam kelas. Oh, jadi Bapak sudah memutuskan ya akan melaksanakan ujian PPG dengan prakteknya di kelas serta menggunakan materi yang mudah dan sederhana yaitu materi senam lantai, seperti itu. Betul, saya langsung bisa membayangkan RPP yang akan saya susun nanti. Wah, luar biasa Bapak ini menjadi sangat bersemangat ya dan sudah bisa membayangkan RPP-nya, keren sekali. Untuk RPP-nya kapan Bapak akan mulai menyusun? Minggu ini dong Bu, agar saya bisa tenang dan melaksanakan persiapan ujian menggunakan RPP yang sudah saya buat. Luar biasa Pak Dadan ini akan menyusun di minggu ini ya. Ya dong Bu, Ya. saya sangat bersemangat sekali. Alhamdulillah. Kira-kira siapa yang membantu Bapak dalam menyusun RPP ini? Mungkin saya akan mengajak rekan sejawat saya yang sudah berpengalaman karena beliau sudah melaksanakan PPG di angkatan-angkatan sebelumnya. Beliau juga suka membantu dan ketika saya akan melaksanakan ujian praktek PPG ini. Saya bisa menanyakan pengalaman beliau ketika ujian PPG bisa melalui WA atau bahkan main ke rumahnya. Tentu saya juga akan menanyakan bagaimana posisi kamera ketika ujian PPG dan praktek-praktek yang lainnya. Nah, bagus ya Pak ya. Bapak sudah mempunyai rekan yang bisa diajak untuk berdiskusi ya terkait kegiatan ujian PPG nanti. Sekarang coba Bapak simpulkan hasil dari percakapan kita terkait kebingungan Bapak tadi menuju ujian PPG seperti ini. Awalnya saya bingung bagaimana menyiapkan ujian PPG. Saya sementara anak-anak susah mengisikan, namun setelah berdiskusi dengan ibu, saya menyadarinya ternyata solusinya itu ada. Saya memilih praktek kegiatan olahraga di dalam kelas dengan materi yang mudah dan sederhana, yaitu materi tentang senam lantai. Agar anak-anak tetap berada dalam jangkauan saya dan terlihat oleh kamera ketika direkam nanti. Kemudian saya akan menyusun RPP yang dimulai di minggu ini. Saya juga akan menanyakan beberapa hal kepada rekan sejawat saya melalui WA atau bahkan datang ke rumahnya terkait pengalaman beliau dalam PPG sebelumnya untuk menyiapkan dan melaksanakan praktek ujian PPG tersebut. Wah, bagus sekali Pak. Saya yakin Bapak akan menyiapkan yang terbaik untuk ujian PPG nanti. Semangat terus ya Pak. Siap Bu, terima kasih sudah membantu saya. Sama-sama Pak, semoga nanti ujiannya lancar ya. Amin. Sudah selesai melaksanakan praktik coaching ya? Nah, saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu ketika melaksanakan praktik coaching tadi? Alhamdulillah Pak, dari pelaksanaan coaching tadi saya merasa senang. Dan tadi saya sudah berusaha menerapkan prinsip coaching yang tadinya diumumkan di awal. Saya berusaha untuk present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian saya juga berusaha untuk melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Dan saya juga berusaha menjalin kemitraan serta berusaha menggali potensi yang ada di dalam diri coaching. Baik, jadi Ibu sudah menerapkan prinsip coaching dan juga menggunakan alur tirta ya dalam kegiatan coaching tadi.
apakah sudah sesuai dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Kalau dengan indikator yang saya inginkan, alhamdulillah Pak sudah sesuai ya. Tadi Kuci juga mengomunikasikan masalah serta membuahkan solusi dari permasalahannya. Kemudian Kuci juga tadi sudah mengomunikasikan bagaimana rencana aksi yang akan dilakukan dan kapan akan dilakukan serta dalam bentuk seperti apa yang sudah Kuci lakukan serta tanggung jawabnya tadi sudah ada. Oh baik Bu, ternyata sudah cukup berhasil ya. Ini ada beberapa hal yang jadi catatan saya Bu. Menurut saya sebagai observer, kegiatan yang tadi dilakukan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur kita. Ibu juga sudah bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot yang menggali informasi sehingga Koci mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan sudah terlaksana dengan prinsip Koci. Jadi alhamdulillah semuanya sudah baik ya Bu ya. Dan satu pertanyaan lagi, apa kompetensi yang ingin dikembangkan lagi setelah praktik percintaan? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengidentifikasi karena terkadang saya masih kesulitan atau kebingungan dalam menemukan kata kunci sehingga nantinya bisa saya pergunakan untuk membuat pertanyaan berbobot seperti itu. Kemudian saya juga harus menambah ilmu dan wawasan lagi supaya nantinya saya lebih profesional lagi dalam melakukan coaching dengan rekan sejawat. Wah, luar biasa sekali Bu. Saya sangat mendukung harapan tersebut dan mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dan mudah-mudahan Ibu juga bisa menambah potensi yang tadi diharapkan oleh Ibu. Hari ini sudah sangat bagus. Semoga sukses terus ke depannya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Terima kasih juga ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.